Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Sarwinda Pratama dengan nomor induk mahasiswa 23041352226. Di sini saya akan membagikan tutorial cara membuat peta dasar melalui aplikasi ArcGIS. Pada tampilan awal aplikasi ArcMap ini akan menampilkan sebuah tab, lalu kita silang. Kemudian pada tampilan lembar kerja yang ada di ArcMap ini ditampilkan, itu kita akan ke menu file lalu menambahkan add data, dan kita akan memasukkan data peta Indonesia yang sudah di download. Kemudian kita akan ke menu open table attribute, lalu kita akan memilih ke select by attribute. Nah, kemudian kita akan ke kabupaten, ditambah ke get unique value, lalu di sini kita akan mencari kota atau kabupaten yang akan kita masukkan. Di sini saya memasukkan Pekanbaru. Lalu kita apply, dan kemudian kita close tabel yang ada di kanan atas. Pada tampilan awal di aplikasi ArcMap itu akan terdapat layer yang berisi Indonesia kabupaten. Kemudian kita klik kanan, lalu kita menuju ke data dan ekspor data. Nah, di sini kita harus mencari folder. Kita membuat folder baru, kita berikan nama dari nama kabupaten yang kita pilih agar bisa ditandai dalam peta. Setelah folder disimpan dan kita klik OK, yes, lalu layer di sebelah kiri atas akan bertambah, kemudian klik kanan dan kita akan zoom to the layer. Nah, pada layer ini kita akan otomatis dibawa ke lokasi yang telah ditandai pada layer yang kita tambahkan tersebut. Selanjutnya, sebelum kita tandai titik koordinat, titik lokasi penelitiannya, lebih baik kita fill colornya dimatikan, dan untuk yang bagian Indonesia kabupaten fill colornya juga dimatikan. Untuk memperjelas tampilan peta, di sini kita menambahkan add base map dan kita menambahkan imagery. Di sini masih cukup lama untuk loadingnya, untuk memproses perubahan data grafiknya. Jadi kita tunggu sejenak. Nah, jika sudah selesai rendering, di sini kita akan menuju ke menu katalog yang terdapat di dekat atas menu editor. Pada menu katalog ini kita memilih folder data ArcGIS. Di sini saya menggunakan data ArcGIS karena di situ data saya tersimpan, dan saya membuat folder baru untuk menyimpan semua data terus kita ke new, lalu kita membuat ke save file, jangan ditekan new-nya. Kemudian kita berikan nama dari save file itu, nama titik atau nama pin yang bakal kita tandai di dalam peta. Kemudian kita akan ke menu edit dan ke geographic coordinate system, lalu kita menuju ke world dan kita akan menambahkan WGS 1984. Nah, selanjutnya kita okekan, kemudian kita okekan lagi, setujukan semuanya. Untuk menambahkan pin, di sini kita akan mengklik kanan lalu ke edit feature, start editing. Kemudian kita akan mencari menu create feature dengan cara dicarinya di dekat menu editor di paling sebelah kanan, titik 2 kanan atas. Di sini kita harus mencari satu-satu dan di sebelah kiri. Oke, kemudian diklik. Nah, pada tampilan di tabel create feature yang ada di sebelah kanan itu, kita akan klik titik stasiun Rohul, yang titik yang telah kita buat untuk ngepin. Kemudian
arah pinnya kita tandai ke lokasi yang kita inginkan. Tapi sebelum itu kita harusnya memperbesar lokasi yang kita inginkan untuk lebih melihat lebih jelas tempat yang akan kita tandai. Nah, di sini saya sudah selesai memperbesar wilayah yang akan saya lakukan penelitian. Kemudian kita akan menandai titik-titik yang akan kita jadikan patokan untuk penelitian. Jika sudah ditandai, maka kita akan ke menu editor lalu stop editing. Kita hiaskan. Pada layer sebelah kiri titik penelitian kita akan klik kanan lalu ke open attribute. Di sini kita akan memilih add file. Nah, di dalam add file ini kita kasih nama tabel baru yang diantara feed set sama ID. Kita namakan titik sampel contohnya, lalu kita buat ke type text, kemudian kita oke kan. Akan muncul tabel titik sampel yang baru. Kemudian kita klik silang di tabel tersebut. Selanjutnya kita akan menamai titik-titik yang sudah kita tandai dalam peta dengan cara klik properties. Lalu kita akan menuju ke labels yang di hampir pojok sebelah kanan, dan di labels field itu kita buat di titik sampel. Kemudian kita buat fontnya adalah Times New Roman. Ukurannya itu kita buat di ukuran 10 saja, 12. Oke. Warnanya kita berikan warna yang cerah biar nampak. Nah, kemudian kita oke kan. Untuk menamai masing-masing titik, kemudian kita akan ke menu editor start editing, lalu kita memilih ke titik penelitian yang sudah dibuat sebelah kiri itu. Kemudian kita open attribute, lalu kita edit, kita isi tabel dari titik sampel ini dinamai tentang sampling yang akan kita lakukan dan jumlahnya berapa buah sampling yang akan kita lakukan. Setelah diberi nama, kemudian kita klik kanan pada titik sampling dan ke label future kemudian pada titik sebelah kiri di menu layer itu kita klik. Di sini disediakan berbagai macam simbol. Di sini saya akan menggunakan pin untuk menandai lokasi sampling yang saya lakukan pada peta dasar ini. Jika sudah memilih simbol yang ingin digunakan, lalu kita akan merubah warnanya menjadi lebih cerah untuk bisa dilihat. Selanjutnya kita ke menu file, lalu ke menu print and layout. Di sini kita akan memilih ke ukuran kertas A4 dan orientasinya di landscape, kemudian kita oke-kan. Selanjutnya kita akan menambahkan titik-titik koordinat dengan cara tekan klik kanan di layout peta, lalu kita pilih ke properties. Kemudian kita menambahkan grid baru, lalu kita next sampai finish dan kita ke properties. Usahakan X dan Y di interval itu kita ubah menjadi, kita coba-coba dulu ya, awalnya 20, antara 25, 30 dan seterusnya. X dan Y nya 0, kita menyesuaikan kerapiannya aja. Selanjutnya kita ke menu labels dan kita akan mengubah fontnya itu menjadi Times New Roman.
times new Roman, dan ukurannya tuh saya buat di sini tuh ukuran 10-12. Nah, selanjutnya kita kiri dan kanankan di vertical label. Kita okekan. Kemudian kita okekan lagi. Kemudian kita tambahkan peta insertnya dengan cara ke menu insert, data frame. Di sini akan menambahkan data baru. Kalau di layernya tuh new data frame. Nah, di sini kita sesuaikan ukurannya, menyesuaikan sama dari layout yang kosong di sebelah kanannya. Kita sesuaikan. Jika sudah, di sini kita akan menambahkan new data frame itu dengan cara menyeret dari layout sebelah kiri ke layout dan new data frame. Dan begitulah selanjutnya. Dengan begini kita bisa menambahkan base map baru yang dari layout sebelah table of content itu kita pindahkan ke new data frame di bawah. Habis itu kita bisa menandai lokasi dari tempat kita teliti itu dengan cara menarik dari new data frame, dari layout, maksudnya dari layout atas ke new data frame yang ada di bawah, dan begitu seterusnya. Pada peta mini yang ada di sebelah kanan itu kita akan menandainya dengan cara membuat persegi panjang, atau kita tandai dengan persegi di cara di tools drawing, dan kemudian kita akan zoom dulu sebelumnya ke daerah yang ingin kita tandai. Nah, di tools drawing ini kita tandai lokasi yang sekiranya yang memang tempat dari daerah penelitian yang kita lakukan pemetaan. Kemudian kita fill color, kita no color kan, dan outline-nya tuh, outline itu garis-garisnya itu kita tebalkan menjadi 2 inci. Warnanya bisa menyesuaikan agar cerah dan terlihat oleh pembaca yang melihat peta dasar yang kita buat. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan beberapa kotak untuk menjadi hiasan dari teks-teks yang akan saya tambahkan di dalam peta dasar saya ini. Caranya seperti biasa, dari drawing itu kita menuju rectangle dan kita drag kan ke bawah ke layout yang kosong di sebelah kanan itu. Selanjutnya kita akan menambahkan judul pada peta dasar kita. Di peta dasar yang saya buat ini berjudul Peta Dasar Penelitian Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024. Jadi ini hanya untuk contoh. Beberapa unsur penting yang harus ada di dalam peta antara lain itu, yang pertama adalah arah mata angin, yang kedua itu skala bar atau skala angka, dan juga legenda, yang dimana legenda ini digunakan untuk pembaca bisa membaca apa yang ada pada peta dasar atau peta yang mereka lihat. Dan pada peta ini tuh harus ditampilkan, harus dicantumkan sumber-sumber yang berkaitan tentang isi dari peta yang kita buat. Nah, selanjutnya setelah itu semua kita akan menuju ke penyimpanan peta. Beginilah tampilan dari peta yang sudah saya rapikan dan yang sudah saya susun. Nah, kemudian kita akan menyimpan peta ini dengan cara ke menu file, export map. Kita tunggu sebentar. Oke,
Lalu di export map ini kita ke tipenya JPEG, yang dimana resolusinya kita buat di 350 karena itu standarnya dan juga jernih. Kalau di atasnya agak lumayan nge-lag dan juga ada beberapa yang nge-crack gitu. Ini untuk filenya kita buat nama file peta kita aja. Nah, selanjutnya kita save deh. Dan inilah hasil akhir dari peta dasar yang telah saya buat melalui aplikasi ArcGIS. Dan mungkin setelah dilihat-lihat tidak ada yang pecah karena resolusinya sudah kita sesuaikan. Mungkin cukup sampai di sini video tutorial pembuatan peta dasar melalui aplikasi ArcGIS. Sekian dan terima kasih.